Oke Dias, pada video kali ini kami akan membahas mengenai 5 fakta menarik seputar Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di ujung timur Indonesia yang hingga saat ini belum begitu diekspos keberadaannya. Banyak orang, bahkan orang NTT sendiri belum mengenal lebih dalam tentang tanah mereka sendiri. Padahal begitu banyak hal yang menarik dari provinsi ini yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang-orang NTT. Dua hal yang paling dikenal dari provinsi ini adalah Pulau Komodo dan Danau Kelimutu. Namun kali ini kita tidak akan membicarakan tentang Pulau Komodo dan Danau Kelimutu, sebab masih banyak hal yang belum dikupas mengenai Nusa Tenggara Timur yang tentunya tidak kalah menarik dari Pulau Komodo dan Danau Kelimutu. Oleh karena itu, kita akan membahas mengenai 5 fakta menarik seputar Nusa Tenggara Timur yang selama ini belum begitu dikenal secara luas oleh orang banyak. Berikut 5 fakta menarik seputar Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang terdiri dari banyak pulau. Nusa Tenggara Timur ini unik. Ya, sebuah provinsi yang terdiri dari banyak pulau. Sebanyak 760 dari 1902 pulau di Nusa Tenggara Timur hingga saat ini belum diberi nama, dan hanya 44 pulau yang telah dihuni manusia. Oleh masyarakat NTT sendiri, mereka sering menyebutnya Bumi NTT adalah Bumi Floba Morata, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di NTT. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Yang kedua, beragam suku, beragam budaya, beragam bahasa. Dengan jumlah pulau yang banyak, tidak mengherankan kalau budaya, bahasa, bahkan tata cara dan adat istiadat masyarakat NTT sangatlah beragam. Masing-masing pulau mulai dari Flores, Sumba, Timor, Alor, Rote, Sabu, dan pulau-pulau lainnya memiliki bahasa yang berbeda, kebiasaan, dan tata cara yang berbeda pula. Bahkan dalam satu pulau yang sama pun, bahasa daerahnya bisa berbeda-beda. Pulau Timor misalnya. Bahasa daerah Timur Tengah Selatan berbeda dengan Timur Amarsi atau Amfoang, dengan Timur Tengah Utara, bahkan dengan Timur Betun atau Atambua. Ketiga, jangan tanya apa saja keindahan NTT. Masih bingung mau kemana di NTT? Silakan sebutkan tipe wisata alam ataupun budaya yang ingin kamu kunjungi. Kami akan segera menjawabnya cepat karena memang semua lengkap tersedia di sini. Mau ke pantai? Apa yang kamu suka di pantai? Jika kamu ingin berselancar, ada Pantai Nebrela Rote yang terkenal hingga mancanegara. Jika ingin melihat indahnya kedalaman dan taman laut, terbanglah ke Kabupaten Alor dan buktikan surga bawah laut nyata adanya di sana. Jika kamu pecinta kebudayaan, silakan kunjungi Kampung Bena di Bajawa. Atau mungkin kamu seorang petualang, silakan menuju Gunung Mutis yang keindahannya sering disebut menyerupai latar film Twilight. Kamu juga bisa menemukan indahnya sabana kering yang berwarna kecoklatan di Pulau Sumba. Jadi tidak perlu bingung, kamu bisa menemukan apapun di sini. Keempat, tak semua orang NTT itu kasar dan menyeramkan. Penampilan fisik mungkin terlihat tidak seperti orang-orang yang kamu kenal. Kulit yang lebih gelap tak lantas membuat NTT menghasilkan orang-orang berwatak kasar. Jika kamu berkunjung ke NTT, percayalah bahwa orang-orang akan menyambutmu dengan senyuman khas dan kepribadian yang hangat. Lingkungan dan alam yang cukup sulit memang menjadikan orang-orang NTT harus lebih keras dalam berusaha. Tetapi tidak membuat mereka selalu berlaku kasar. Jadi jangan pernah takut kesulitan atau tersesat. Mereka akan selalu siap menolongmu dan mengucapkan, "Jangan marah." Yang kelima, NTT adalah tempat berdirinya Kerajaan Larantuka atau Kerajaan Kristen pertama Indonesia. Kerajaan Larantuka adalah sebuah kerajaan berlatar agama Katolik yang berada di Nusa Nipa, yang berarti Pulau Naga dalam bahasa lokal. Sedangkan dalam bahasa Portugis adalah Cabo de Flores yang sekarang disebut sebagai Pulau Flores. Dan dalam buku Negara Kartagama dikatakan sebagai Galiau yang disebut sebagai penghasil kayu cendana.
Wilayah kekuasaannya mencapai Adonara dengan kerajaan pertama bernama Lorenzo I. Sebagai kerajaan yang penting, interaksi dengan kerajaan-kerajaan lain bahkan negara lain pun terjadi. Larantuka sempat dipengaruhi ajaran Hindu dari Majapahit, menjelma menjadi kerajaan Kristen Katolik pertama di Nusantara. Faktor inilah yang kian memperkuat hubungan antara Larantuka dan Portugis. Itu dia 5 fakta yang harus kamu ketahui tentang Nusa Tenggara Timur. Silakan berkunjung, segera tentukan tujuanmu dan eksplor kekayaan tanpa merusaknya. Dan jika kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol like, komen, dan share. Dan jangan lupa di subscribe karena kami akan memberikan video-video menarik lainnya.